Kebijakan demi kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi akhir-akhir ini terus memancing kontroversi. Langkah terkini, napi koruptor pun akan direkrut jadi agen anti korupsi. Testimoni hidup di balik jeruji dipercaya akan membuat godaan korupsi dijauhi. Sementara puluhan pegawai berprestasi telah dipaksa berhenti untuk mengabdi. Lantas, inikah jalan baru melawan korupsi? Inilah Satu Meja The Forum, napi korupsi jadi penyuluh anti korupsi. Kami berharap kepada mereka untuk bisa minimal memberikan testimoni sebenarnya yang akan kami jadikan pelajaran bagi para penyelenggara negara atau masyarakat secara umum bahwa begini loh kalau orang sudah melakukan korupsi, menjalani kehidupan di penjara dan lain-lain. Kontroversi demi kontroversi diproduksi KPK hasil revisi. Terakhir, kebijakan KPK mengangkat bekas terpidana korupsi sebagai penyuluh anti korupsi. Satu Meja mencoba mengkaji gagasan itu. Saya telah terhubung dengan sejumlah narasumber yang telah hadir melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Ibu Yenti Ganarsih, mantan Ketua Pansel Capim KPK. Selamat malam, Bu Yenti. Selamat malam. Ya, kemudian ada anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Wayan Sudirte. Selamat malam, Pak Wayan. Malam, Pak Wayan. Tolong mungkin audionya belum keluar, Pak Wayan. Lalu kemudian ada pegiat anti korupsi Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam, Pak Zainal. Ya. Pak Selamat Zainal. malam, Mas. Ya, kemudian ada juga anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Pak Arsul Sani. Malam, Pak Arsul. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mas Khoirul Anam. Selamat malam, Mas Khoirul. Assalamualaikum, salam sehat. Ya, salam sehat. Saya juga sebenarnya setelah sampai wawancara ini telah lakukan, telah mengundang pimpinan KPK, juru bicara KPK, tapi sampai wawancara dilaksanakan, rekomendasinya belum turun. Kami masih menanti. Saya akan ke Bu Yenti. Bu Yenti, sebagai orang yang pernah menseleksi pimpinan KPK yang ada sekarang, gimana Ibu lihat ini, Bu? Ada policy yang 51 orang harus dinonaktifkan atau dalam bahasa kasarnya dipecat. Tapi pada sisi lain terpidana-terpidana korupsi akan direkrut sebagai penyuluh anti korupsi. Gimana Bu Yanti lihat? Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Ya, berkaitan dengan akan merekrut pelaku-pelaku atau mantan koruptor ya untuk menjadi penyuluh atau memberikan testimoninya, ya terus terang kalau saya pribadi ya saya juga agak kaget dan dasarnya apa, ataukah ini mengikuti narkotika mungkin jangan salah penerapan ya. Kalau narkotika iya, tapi yang memberikan testimoni di narkotika itu orang-orang yang menyalahgunakan, yang dalam konteks dia itu korban. Belum pernah kan kita mendengarkan testimoni dari bandar kan gitu ya. Nah ini harus jangan-jangan ke sana ya, idenya, kreativitasnya muncul, keajaibannya ini muncul gitu. Karena saya mengatakan loh ajaib banget gitu ya. Ajaib. Ajaib. Oke. Bu Yanti, kita coba dengar persisnya ya. Apa sih yang dimaksud oleh pimpinan KPK atau KPK soal napi yang bakal jadi penyuluh atau pemberi testimoni? Coba kita dengarkan terlebih dahulu. Sosialisasi kepada mereka, para narapidana yang selektif sebenarnya itu ya, yang ada tinggal 2 tahun lagi akan keluar gitu kan ya, ada beberapa bulan lagi yang akan keluar gitu kan, yang memang sudah menjalani hukumannya itu
tinggal sebentar lagi lah keluar gitu dari sini. Oleh sebab itu disosialisasikan kepada mereka apa itu korupsi, dampak dan seterusnya diingatkan kembali. Ujung-ujungnya sebetulnya adalah kami berharap kepada mereka untuk bisa minimal memberikan testimoni gitu kan ya, yang akan kami jadikan pelajaran bagi para penyelenggara negara atau masyarakat secara umum bahwa begini loh kalau orang sudah melakukan korupsi, menjalani kehidupan di penjara dan lain-lain. Nah, testimoni itu yang akan dijadikan pembelajaran tentunya untuk semua orang, gitu, termasuk penyelenggara dan lain-lain. Gitu. Oke, itulah penjelasan dari KPK. Bu Yenti, waktu Ibu menseleksi, memang ada apa gagasan atau yang disampaikan oleh para calon pimpinan itu akan merekrut terpidana korupsi untuk memberikan testimoni dan penyuluh anti korupsi itu gimana, Bu? Ya sejauh yang saya ingat ya rasanya kok nggak pernah ada ya. Kalaupun ada nggak pernah. Kalaupun ada saya pasti akan mendalami apa sih maksudnya. Karena gini, kalau seperti contohnya narkotika tadi kan korban ya, korban karena pengguna itu adalah korban. Penyalahguna. Nah, kalau mau testimoni berkaitan dengan jangan korupsi nantinya, korupsi itu begini-begini, harusnya kan yang bicara korban. Korban itu adalah ya rakyat yang menderita gara-gara adanya korupsi gitu ya. Dan lagi ya, kalau mereka yang dalam masa-masa yang sebentar lagi keluar, mungkin sudah masa-masa yang di sana kan ada tahapan-tahapannya. Nah itu kan kita tahu ya secara kriminologi itu banyak juga koruptor-koruptor itu yang mengulangi lagi gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kita yakin bahwa mereka tidak akan dan mereka jangan disamakan ide ini disamakan seolah-olah kita ide dalam combating narcotics gitu agak berbeda. Jadi kita tidak bisa dan mungkin juga salah orang kalau mau testimoni ya testimoni masyarakat atau ya kita lihat saja keluarga mereka bagaimana. Tapi bukan terus mereka jadi penyuluh. Ini artinya apa? Nanti malah jangan-jangan kita kan sebetulnya ingin juga walaupun pidana sudah dijatuhkan mereka tuh siming ya malunya tuh ada gitu. Ini kan malah jadi dapat panggung lagi. Boleh misalnya waktu itu ada Pak Asrul Sani boleh mencalonkan itu rasanya kok nggak malu gitu ya, kok malah undang-undang juga memberikan fasilitas untuk mereka tampil lagi gitu ya. Bu Yanti kalau lihat sampai sekarang banyak kontroversi yang muncul, Ibu sebagai ketua pansel kecewa gitu? Oh ya banyak yang kecewa lah, antara lain misalnya kecewa salah pilih gitu? Ya, bukan salah pilih. Misalnya TPPU tidak pernah ada, itu aneh sekali gitu ya. Itu kan aneh sekali gitu ya. Sudah gitu, misalnya gelar perkara yang ngundang, misalnya kenapa tidak ada TPPU? Ngundang saya saja nggak pernah gitu kan? Yang diundang kelihatannya ya akhirnya diputuskan bahwa tidak ada TPPU-nya. Padahal saya banyak ada TPPU. Ya baik Bu Yanti, saya pindah ke Zainal Arifin Muchtar. Bung Zainal. Jadi ini apa yang Anda lihat ada terobosan baru ya, ya terpidana korupsi direkrut aja sebagai pemberi testimoni. Anda lihat sebuah terobosan yang kreatif atau gimana, Bung Uceng? Iya, saya pikir kalau saya pinjam kata Bu Yenti tadi, keajaiban ini kan sebenarnya tidak berdiri sendiri. Keajaiban ini sudah ajaib semenjak KPK diubah formatnya, lalu kemudian sebuah seleksi yang kemudian mendapatkan komisioner yang saya juluki sebagai komisioner abal-abal. Abal-abal. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya bagaimana kemudian KPK dengan undang-undang yang baru dan komisioner yang baru itu dibawa ke arah yang bertentangan dengan pemberantasan korupsi, ke arah yang berbeda dari konsep pemberantasan korupsi yang kita bayangkan, sehingga memang bisa kita lihat bahwa KPK sekarang itu adalah bukan KPK yang kita inginkan. Bisa jadi yang diinginkan oleh politisi, bukan yang diinginkan oleh publik. Tetapi apapun itu, sampai sekarang menurut saya ide-ide yang tadi dikatakan ajaib, lalu kemudian berbagai tindakan termasuk kontroversi TWK dan kontroversi lainnya sebenarnya lahir dari, menurut saya ya, lahir dari cara pandang awal ketika korupsi tidak lagi dianggap sebagai
sebuah kejahatan serius. Oke. Negara melihat korupsi tidak lagi menjadi sebuah kejahatan serius, sehingga membangun pemberantasan korupsinya dibangun biasa-biasa saja, mengisi orangnya dengan orang-orang yang biasa saja, sehingga apa kemudian ya pemberantasan korupsi masuk ke jalur lambat dan kemudian nyaris mati. Oke, baik. Saya ke Pak Arsul Sani. Pak Arsul, jadi sebagai anggota Komisi 3 yang ikut merekrut pimpinan KPK yang sekarang, gimana melihat terobosan ya, kalau bisa disebut terobosan terpidana korupsi menjadi semacam penyuluh pemberi testimoni soal bahaya korupsi? Ya, barangkali kalau dari sisi ilmu manajemen, itulah yang disebut sebagai thinking and moving out of the box. Oh, out of the box atau without the box? Moving out of the box itu dalam arti positif atau negatif, ya tentu baru bisa kita lihat setelah ada hasilnya. Oke. Barangkali pimpinan KPK itu terinspirasi bukan pada BNN tetapi pada BNPT. Kan BNPT. Banyak mantan teroris yang kemudian bekerja untuk langkah-langkah penanggulangan ya deradikalisasi, kontraradikalisasi. Mungkin ngambil idenya dari sana. Situ ya. Oke. Tetapi memang berbeda antara penerimaan masyarakat terkait dengan katakanlah ya mantan terpidana terorisme dengan mantan terpidana korupsi ya. Oke. Ini yang saya tidak tahu persis, barangkali tidak dihitung juga. Yang kedua ya tentu saya supaya ini mendorong mereka untuk membuktikan bahwa apa yang jadi kebijakan moving of the box-nya mereka, out of the box-nya mereka itu tidak sia-sia. Saya ingin mengingatkan siapa yang mau direkrut, karena kan rata-rata terpidana korupsi yang dari KPK itu kan marah. Karena apa? Kenapa marah? Karena kan kalau minta justice kolaborator tidak diberikan. Jadi saya sebetulnya kalau dari sisi keraguan, saya meragukan ini akan berhasil ya akan berhasil, dan tentu ini nanti kami akan dalami, sebab kalau hanya mendengarkan keterangan penjelasan dari KPK yang tadi ditampilkan itu kan belum tuntas, masih banyak hal yang saya kira kami nanti harus dalami. Oke, baik. Pak Wayan Sudata, Pak Wayan, jadi Bapak setuju dengan direkrutnya terpidana korupsi sebagai penyuluh atau sebagai pemberi testimoni soal korupsi? Kalau penyuluh tidak, sebagai testimoni sangat setuju. Oke, gimana itu Pak? Alasannya, pertama, KPK melalui juru bicaranya mengatakan ini hanya untuk testimoni. Oke. Jangan sampai ke penyuluhan. Hah? Lalu siapa saja yang boleh melakukan testimoni? Oke. Ini harus super ketat agar pertanyaan, kecurigaan, dan penentangan terhadap program testimoni ini bisa berkurang atau berhenti. Bagaimana caranya? Berikan persyaratan yang ketat, yang luar biasa. Siapa saja yang boleh dihadirkan untuk melakukan testimoni. Satu misal, tidak semua kasus korupsi itu bisa diberikan pelakunya untuk melakukan testimoni. Nanti kita dianggap malah memberikan dukungan pada koruptor. Oke. Tapi kan kalau diberikan persyaratan, yang boleh melakukan testimoni adalah orang yang melakukan korupsi karena tekanan, karena korupsi, karena bawahan yang dipaksa. Oke. Jangan kaget. Kebetulan saya ambil jurusan pidana pada waktu S1, Pak. Jadi pada intinya kalau direkrut sebagai pemberi testimoni oke ya Pak Wayan ya? Ya setuju, karena sekali lagi syarat kedua ini orang ini harus sadar Pak. Sadar ya? Sadar. Jadi ASN nggak Pak? Secara gamblang pola-pola yang melibatkan mereka. Nggak boleh sembarangan. Dia harus buka. Oke, baik. Lagi dia melakukan itu dalam keadaan ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ya, secara nggak sadar gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, dia melakukan tobat. Tobat, Orang baik. seperti ini adalah potensial
Oke, baik Pak Wayan. Saya pindah ke Mas Khairul Anam. Mas Khairul Anam dari Komnas HAM, ini kan KPK ini kan terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dinilai publik itu agak kontroversial ya. Sampai polemik TWK yang juga belum selesai, lalu kemudian Mas Anam memberikan rekomendasi ada pelanggaran hak asasi manusia. Apa sih sebenarnya temuan-temuan dari Komnas HAM soal proses TWK ini? Tapi jawaban Mas Anam setelah jeda berikut ini.